Nah, ini yang sekarang sedang tren PMK. PMK. Pilihannya salah. Diistighfari ping 1000 ya tidak kemudian menjadi halal. Pengelolaan kulit tidak bisa. Malas ngurusi kepala dan kaki. Nah, kemudian bagaimana ini? Jadi satu kambing diniati 2 niat kurban dan juga niat akikoh. Itu ulama ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa FKPAI Channel Ngablak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan dilaksanakan oleh umat Islam, diantaranya adalah Idul Kurban ataupun menyembelih hewan kurban, dan juga ibadah haji bagi yang melaksanakan ibadah haji di Makkah dan Madinah sana. Saat ini kami sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Kiai Hayat Darajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Khair. Alhamdulillah, baik ya. Masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan bersama-sama nanti menyimak bagaimana penjelasan beliau tentang bagaimana mengelola hewan kurban. Baiklah, yang pertama mungkin yang akan kami tanyakan, sebenarnya berkurban itu apa maksudnya, Pak Yai? Jadi gini, keterkaitan dengan kurban adalah sebuah ibadah di mana dilakukan dengan cara penyembelihan hewan kurban yang bertujuan untuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Pada hari tasyrik gitu ya, pada tasyrik gitu. Ya, atau yang lebih dikenal dengan hari tasyrik. Hari tasyrik, oh iya. Okay. Kalau waktunya ini mulai kapan? Mulai boleh menyembelih hewan kurban ini? Penyembelihan hewan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha sampai kemudian tanggal 13 hari tasyrik sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam. Berarti setelah asar ataupun sebelum maghrib, sebelum matahari tenggelam. Oke. Baik, selanjutnya apakah perintah berkurban ini wajib bagi setiap muslim atau bagaimana? Oh ya. Jadi kalau kita kembali pada firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, bersolatlah kamu, atau dalam artian untuk sholat Idul Adha kemudian wanhar, mengalirkan darah. Ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain, ini ulama mengambil hukum bahwasanya ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Sunnah muakkad ya. Adapun untuk penjabaran lebih luasnya, ada sunnah yang ainiyah, ada sunnah yang kifayah. Artinya sunnah ainiyah itu kalau seseorang itu mampu, dia belum berkeluarga, maka menjadi sunnah ainiyah. Seperti halnya fardu ain, wajib untuk seseorang. Ketika sunnah ainiyah, maka sunnahnya lebih mengikat pada seseorang yang tidak berkeluarga dan dia mampu. Untuk sunnah kifayah itu semisal dalam satu keluarga itu kok sudah ada yang berkorban, maka ini sudah mencukupkan, yang lain tidak berkorban dalam artian ketika ia tidak berkorban itu sudah cukup diwakili oleh salah satu keluarga. Oh gitu ya. Mungkin itu kalau satu keluarga yang terdiri orang tua, anak lah semacam itu. Kalau dalam dua keluarga yang itu juga masih hubungan, misalkan Pak Le atau Pak D, itu masih dianggap satu keluarga atau itu sudah berbeda? Jadi gini, yang dinamakan keluarga itu kan man lazima ala nafaqatuhu, seorang yang ditanggung nafkahnya oleh ahli keluarga itu. Gitu. Sehingga itu dikatakan satu keluarga. Ada yang ulama yang mengatakan yang dinamakan dengan keluarga ya pokok yang hidup bersama. Itu artinya dalam satu lingkup keluarga.
Tapi lebih banyak yang ditekankan oleh ulama adalah satu keluarga itu orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh seorang ayah. Jadi gini, memang ada dua sudut pandang terkait dengan ibadah kurban yang dilakukan satu kelompok keluarga. Di mana yang satu berpendapat ketika seorang ayah katakanlah berkurban kemudian diniati atas nama keluarga, ini ada yang mengatakan cukup. Yang satunya belum cukup, artinya harus tetap atas nama pribadi. Cuma dalam masalah tasyrek, sawab atau membersamakan dalam masalah pahalanya boleh. Sehingga kalau kita itu mencari lebih utama, maka khurus minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat itu, kemudian kita mencari jalan yang lebih maslahah, yang lebih baik, ya masing-masing keluarga yang mampu korban satu-satu, itu lebih afdal dan lebih baik, karena kemudian satu korbannya lebih banyak, tentunya pahalanya yang didapat juga lebih banyak. Gitu. Semakin banyak masyarakat yang bisa diberikan dari bagian dari daging hewan kurban itu. Itu. Artinya asawab biqadri ta'ab, semakin susah payah maka pahalanya semakin besar. Selanjutnya kalau tentang hewan kurbannya sendiri, dulu zaman Rasulullah ataupun itu kan mungkin ada kambing, ada unta. Kemudian di Indonesia ini ada sapi, ada kambing juga. Kalau kambing mungkin sama, satu kambing itu untuk satu nama gitu. Kalau sapi atau unta itu berapa ukur apa untuk itu? Jadi ketentuan dari Rasulullah itu satu kambing untuk satu orang, kemudian satu sapi atau kerbau atau unta ini untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Kita mengambil jalan yang istilahnya lebih nyaman lah. Ketika ada fenomena yang ditampilkan beberapa tokoh atau ustadz yang mengatakan bahwasanya satu ekor kambing bisa untuk korban satu keluarga. Jadi perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwasanya ulama dalam permasalahan ini lebih condong, aksarul ulama, kebanyakan ulama itu lebih condong bahwasanya tetap satu kambing itu hanya untuk satu orang walaupun roh itu dilakukan oleh satu keluarga. Sedangkan dalam masalah sawabnya atau pahalanya boleh kemudian mengikutkan satu keluarga. Jadi semisal satu keluarga itu mempunyai anggota 4 orang, terus kemudian iuran 1 jutaan sehingga terkumpul uang 4 juta, maka lebih baiknya itu diatasnamakan salah satu. Semisal diatasnamakan bapaknya, tapi kemudian untuk masalah pahalanya ini diikutkan ke semuanya. Ini kurban bapak, pahalanya untuk bapak dan keluarga yang disebutkan nantinya. Itu lebih baik daripada kemudian kita mengatakan ini kurban berempat. Nah, ini nanti kalau memang ada yang mengatakan boleh seperti itu kemudian menjadi benar, tapi lebih hati-hati untuk seperti itu saja, karena yang kita cari dalam kurban itu kan nanti yang pokok adalah pahalanya. Itu. Berarti sekarang seperti artis-artis ya, artinya yang orang yang kaya lah, konglomerat dan sebagainya, itu bahkan cuma satu orang itu satu sapi, itu seperti juga nggak apa-apa ya? Artinya ketentuan untuk sapi 7 orang itu kan ketentuan dalam masalah pengguguran tanggungan ketika ia mampu. Artinya sapi satu untuk 7 orang. Tapi seandainya memang dia mampu, saya nggak ingin melibatkan yang lain. Artinya sapi satu untuk saya sendiri, ya apa-apa. Dan tidak kemudian menjadikan korban itu tidak sah, tetap sah. Gitu. Jadi malah kalau kita guyon malah nyaman. Kenapa? Kalau kemudian yang dibahasakan orang-orang kan itu nanti korban itu menjadi tunggangan kita. Maka kalau sapi sendiri dikorbankan tidak melibatkan orang lain kan lebih nyaman. Memang ulama-ulama dulu itu kalau mengkiaskan itu biasanya bisa diterima agar bisa diterima masyarakat itu. Selanjutnya kalau syarat hewan kurbannya itu sendiri apa aja? Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang bisa dijadikan korban untuk kambing di sini harus memenuhi persyaratan 1, umur atau tanggalnya gigi depan. Kalau unta harus sudah berumur genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6.
Memasuki Artinya tahun ke-6. berarti 5 tahun lebih itu. Kemudian untuk sapi dan kerbau harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi 2 tahun lebih. Sedangkan untuk kambing ini ada dibedakan, kambing yang bulunya tipis harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Yang mbah atau kambing yang bulunya tebal, nek kita ya wedhus gembel itu nggih. Ya. Harus sudah berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun kedua, atau belum genap umur 1 tahun namun sudah lebih 6 bulan dan sudah tanggal gigi depannya, atau kalau orang kita mengatakan sudah poel. Oh, gitu. Nah, itu syarat-syarat hewan yang harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi hewan kurban. Kalau syarat umur sudah mencukupi, syarat yang selanjutnya, hewan yang dijadikan kurban tidak boleh sakit atau memiliki cacat yang mengurangi atau merusak terhadap daging. Di sini dicontohkan kambing atau hewan kurban kalau buta mata satunya atau keduanya maka tidak boleh untuk dijadikan kurban. Atau kurban terlalu kurus sehingga sumsum dagingnya mengering, itu tidak boleh. Atau pincang, nah, ini yang sekarang sedang tren. PMK. Ya, Itu. Kalau dia punya penyakit ya. pincang yang disebabkan PMK, maka ini tidak boleh menjadi hewan kurban. Selanjutnya penyakit kudisen gudik yang tampak jelas, artinya bukan gudik yang sedikit-sedikit, tapi memang kan kadang ada yang kambing gudikan itu ketok banget, itu jelas, itu tidak boleh. Yang selanjutnya telinganya tidak boleh putus. Kalau telinga bolong itu maksudnya boleh. telinganya artinya ada kalau lubangnya. cuma tersayat tapi tidak sampai menghilangkan bagian dari telinga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, Oke. artinya yang tidak diperbolehkan itu yang bagian dari kupingnya itu kok terpotong sedikit, cowel lah istilahnya. gitu. Itu maka tidak diperbolehkan. Itu nggak apa-apa. Gitu. Oh, Kalau nggak hanya diperbolehkan, ya. tergores kemudian masih nyambung tidak apa-apa. Gitu. Oke. Terus ekornya putus bagian atau keseluruhan. Nah, ini misal ada kambing yang mempunyai ekor, ternyata ekornya kejepit apalah, kemudian putus, maka tidak boleh dijadikan kurban. Tapi kalau memang dari lahir nggak punya ekor, nggak masalah. Oh, gitu. Dari bawaan nggak masalah. Itu bukan bagian dari cacat ketika bawaan lahir itu. Enggak, itu sudah berarti aslu hilkoh. gitu. Asal dari lahir, itu dimaafkan. Nah, kemudian tidak boleh hewan kambing gila atau sapi gila, tidak boleh. Artinya penyakit yang memang tidak tepat untuk dijadikan kurban. Nah, ini terkait dengan PMK. Waktunya kan kita menyerang hewan itu kan kita nggak tahu, memperkirakan. Kemudian mungkin sebelum 3 hari sapi yang sudah mungkin terbeli itu tiba-tiba sakit tapi belum parah, ya mungkin masih gejala. Itu apakah bisa tetap diteruskan untuk menjadi hewan kurban? Jadi sepengetahuan saya ya, yang dinamakan hewan kurban adalah pada saat dia mau dikurbankan. Pada saat dia mau dikurbankan. Jadi ketika semisal dari kita membeli kambing atau membeli hewan kurban, ketika kita beli itu sehat, tidak mempunyai cacat. Kemudian karena satu kesalahan dalam pembawaan kok kemudian menjadi cacat, maka ketika dikurbankan menjadi tidak sah. Karena perhitungannya bukan pada saat dia membeli, tapi saat hewan itu mau dikurbankan. Jadi ketika tadinya dibeli sehat, kemudian kena PMK tapi belum parah. Lah begitu pas dibawa ke tempat penjagalan ternyata kakinya pincang karena sebab istilahnya penyakitnya itu menjadi parah, maka tidak diperkenankan untuk menjadi korban. Artinya kalau masih belum parah, artinya baru ada gejala tapi masih sehat, mungkin masih mau makan, itu masih boleh, masih bisa. Artinya penyakit yang tidak kemudian merusak organ tubuh. Oh gitu. Jadi kalau misalnya penyakit ringan-ringan itu masih bisa dijadikan hewan kurban. Karena PMK ini ternyata tidak menular ke manusia, jadi cuma antar hewan, sapi ke yang lain itu. Seperti itu, Kak. Jadi bukan pada permasalahan penyakitnya itu menular kepada manusia atau tidak, tapi bagaimana hewan yang dikurbankan itu adalah hewan yang benar-benar salamatun mil aib, selamat dari cacat, selamat dari kekurangan. Itu. Sehingga ketika kalau kita ibadah itu kan
Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan, artinya pakailah pakaian-pakaian yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kurban itu menjadi suatu ibadah qurbah, pendekatan diri kita kepada Allah, maka diharapkan adalah kurban yang memang tidak ada cacat yang sampai kemudian merusak akan kehormatan hewan tersebut. Ya, baik. Karena memang ini akhir-akhir ini PMK udah menjadi permasalahan dari semua panitia kurban dan juga para peternak sapi. Jadi ini menjadi perhatian. Bahkan ada panitia yang biasanya booking jauh-jauh hari itu nggak berani. Petaninya juga nggak berani melepaskan hewannya, khawatir nanti sudah diberi DP terus sakit atau mati. Akhirnya saat ini para panitia itu cenderung mendekati hari H ini ketika mau membeli dengan jaminan ya itu ya para petani juga mungkin bisa memperkirakan bahwa ini sehat, insya Allah sehat, dan artinya seumpama dari tenggang waktu beberapa hari atau seminggu ini sepertinya aman ya kemungkinan berani seperti itu. Yeah. Tapi kalau kemarin panitia kan sudah sebulan sebelumnya sudah booking sama pesan, nah itu kalau sekarang nggak berani seperti itu. Yeah. Baik. Selanjutnya ini karena memang permasalahan hewan kurban ini sering menjadi banyak pertanyaan ketika seseorang atau umat Islam, seorang muslim mau berkorban itu ternyata dia masih ingat belum diakikoi gitu semacam. Nah, ini sebenarnya didahulukan yang mana atau malah bisa bersama menurut Pak Yai? Jadi memang itu masalah khilafiyah. Ada yang kemudian kita melihat dari waktu dan kondisi. Seandainya waktunya itu jauh dari bulan Dzulhijjah, itu lebih baik untuk akikah. Karena ibadah itu sebaiknya tidak ditunda-tunda. Tapi kalau waktunya itu kok dekat dengan ibadah kurban, ya lebih baik untuk kurban. Gitu. Karena akikah itu sendiri kan sebuah syariat yang diterapkan pada hari ke-7 kelahiran waktunya. Nah kalau sudah lepas dari 7 hari kan berarti kitab waktu itu sudah gugur. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan boleh qadha akikah. Sehingga kemudian ketika qadha akikah sewaktu-waktu ketika punya uang maka boleh untuk akikah. Cuma kalau masalah udhiyah atau kurban ini kan waktunya terbatas. Hanya di bulan Dzulhijjah itu saja di hari Tasyrik. Maka waktu yang terbatas ini lebih diutamakan daripada waktu yang muasa luas. Jadi ketika kita punya uang mau yang dibuat akikah atau dibuat kurban, yang pertama melihat waktunya. Kemudian kalau dekat dengan kurban ya lebih baik untuk kurban. Mungkin salah satu pemikirannya kurban kalau akikah pas waktu kurban itu bisa bersama-sama semua merasakan atau nambah jatah daging yang akan diberikan kepada kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi salah satu pemikirannya kurban kalau akikah pas waktu kurban itu bisa bersama-sama semua merasakan atau nambah jatah daging yang akan diberikan kepada kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau jauh dari Idul Adha waktu Dzulhijjah gini lebih baik di akikah, tapi kalau mendekati bulan-bulan Dzulhijjah ya. Karena gini, jadi satu kambing diniati dua niat kurban dan juga niat akikah, itu ulama ada yang mengatakan tidak jadi semuanya. Oh, gitu. Karena kurban itu mempunyai tasriknya sendiri, mempunyai aturan syariatnya sendiri, terus kemudian akikah juga mempunyai aturannya sendiri. Sehingga kalau kemudian diniati itu malah nggak jadi semuanya, artinya jadi sodako semuanya. Cuma ada juga ulama yang di sini yang memperbolehkan, yaitu Imam Samsuddin Ar-Ramli, itu malah mengatakan keduanya sah sebagai kurban dan akikah. Nah, ini tinggal kita mau milih yang mana, mantap yang mana gitu. Tapi kalau baiknya yo sendiri-sendiri gitu. Ya. Karena itu masalah pahala. Pahalanya semakin banyak. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya nih tentang ketika pengelolaan hewan kurban, panitia mengelola seperti itu,
biasanya ini yang sering jadi permasalahan juga masalah kulit ini. Iya, iya. Ini sebenarnya bagaimana kita mau menyikapi tentang kulit, apakah diberikan kepada satu orang atau dijual, seperti itu biasanya terjadi di panitia-panitia korban. Iya. Jadi Rasulullah itu sudah menekankan dalam sebuah hadisnya, apabila bagian korban yang dalam hal ini adalah kulit dijual, maka itu tidak menjadi udhiyah atau korban. Artinya ada larangan dari Rasulullah bahwasanya bagian korban itu tidak boleh dijual. Cuma dalam masalah ini tidak kemudian secara mutlak. Apabila kulit itu sudah diberikan pada orang fakir miskin, karena korban itu adalah diyafatu minallah ilal fuqara wal masakin. Korban itu adalah suguhan dari Allah yang ditentukan kepada fuqara masakin seperti dalam asnaf zakat itu. Sehingga kalau orang fakir miskin itu kemudian dia menerima kulit sudah ditamlik menjadi haknya secara mutlak dirinya, maka dia boleh menjual. Kalau itu diberikan pada orang kaya, ini tidak boleh, karena orang kaya itu statusnya hanya at-imah, artinya menjadi ikut merasakan makan daging kurban, bukan tidak ada kepemilikan yang sempurna. Sehingga daging kurban itu kalau diberikan pada orang kaya, maka orang kaya walaupun dia menerima bagian yang banyak, dia haram untuk menjualnya. Kalau orang miskin, berapapun yang dia terima, kemudian dari hasil yang dia terima itu dia jual, maka itu boleh. Nah, kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ketika penyembelihan korban ini diserahkan pada panitia. Nah, panitia itu statusnya bukan mustahik atau belum menjadi mustahik, karena status panitia ini adalah wakil mudhohi, wakil dari orang yang korban. Nah, ketika ada orang yang mau membeli korban, ini panitia tidak boleh kemudian langsung menjual, karena panitia tidak ada kepemilikan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kulit korban itu diserahkan pada fuqara masakin, semisal satu orang si A yang memang dianggap benar-benar miskin atau fuqara. Nah, kemudian kulit yang banyak ini sudah menjadi miliknya si A yang miskin ini, maka si A yang miskin ini boleh menjualnya. Sehingga nanti urusan kulit itu bukan lagi pada panitia, tapi pada si A yang sudah diberi kulit itu. Kalau bukan ke individu, tapi ke lembaga, itu gimana? Tidak boleh, karena status kurban ini hampir mirip dengan zakat fitrah, di mana hanya diperuntukkan untuk 8 asnaf. Sehingga kalau mau dimasukkan ke lembaga atau ke masjid, musola, ataupun istilahnya yayasan-yayasan tertentu, maka tetap harus itu diberikan dulu kepada fuqara masakin. Nanti yang memberikan itu atas namanya bukan lagi pemilik korban atau panitia, tapi orang miskin yang sudah diberi kulit itu. Nah, itu setelah dimiliki dijual oleh pemiliknya yang miskin itu, mau dikasihkan kemanapun bebas. Gitu. Itu kalau dari kajian keilmuannya itu ulama-ulama sepakat seperti itu. Artinya tidak membolehkan ini untuk dijual, atau ada yang membolehkan boleh karena tapi untuk harus kembali menjadi daging lagi atau? Iya. Artinya batas pengetahuan saya bahwasanya tidak bolehnya dijual itu secara mutlak untuk bagi mudhohi, bagi mudhohi dan panitia. Sebelum ada tamlik pada fuqara masakin, maka statusnya itu hewan daging kurban itu semua harus disedekahkan, tidak boleh dijual. Nah, sekarang kan kemudian ada yang kemudian istilahnya mengutak-atik supaya istilahnya lebih dapat daging lebih banyak, katakan seperti itu. Karena ini ndase tracake terus kulite didol. Gitu, kemudian dijolke duit gitu ku daging meneh. Nah, padahal kalau kita memahami teks hadisnya Rasulullah itu tidak boleh dijual bagian dari korban, kulit atau yang lainnya, itu karena kalau dijual tidak lagi dinamakan
hewan kurban. Artinya apa? Berarti kalau kemudian ada bagian yang dijual kemudian untuk diberikan daging lagi, maka itu bukan lagi menjadi hewan kurban, tapi itu sudah menjadi sedekah. Jadi mutlak itu bahwa kulit sama Atau sekali tidak boleh aku dijual punya. baik oleh sahibul kurbannya Atau atau panitia. panitianya, harus diberikan pada bainim fakir miskin. Iya. Seperti itu. Ini sebenarnya itu hanya sebuah solusi. Artinya solusi istilahnya kan baiknya itu kalau kita konsisten dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, maka semua harus disedekahkan. Lah kadang-kadang kan ada yang sebagian kemudian dalam pengelolaan kulit tidak bisa, malas ngurusi kepala dan kaki. Lah kemudian bagaimana ini? Lah ulama memberikan sebuah solusi, itu boleh dijual kalau sudah dimiliki, diberikan pada fuqara masakin. Sehingga kalau di saya itu gini Pak, karena kulitnya banyak, semisal di saya itu kadang ada kambing 20, 17, terus sapi 2 ekor. Lah satu sisi mereka mau membagi kulit kambing untuk dipotong-potong, mereka nggak mau. Sekarang kan orang nggak mau repot, nggak mau repot. Terus orang dikasih apa sih, kemudian kepala nggak mau motong-motong. Atau kakinya hanya sedikit diberikan tidak rata, nanti jadi kecemburuan sosial. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya pisah kulit, saya tumpuk, kemudian kepala dan kaki saya tumpuk, kemudian saya memanggil 2 orang yang di situ memang saya anggap dari golongan masakin. Nah yang satu saya pasrai, saya kasihkan kulit secara ke semuanya, yang satu saya serahkan kepala dan kakinya ke semuanya. Dan untuk lebih mantap itu untuk kepala saya suruh ketika saya ikrar ada ijab kabulnya, ada qabid makbud. Artinya saya kasih dia nerima, cekali kabeh itu. Nah ketika sah, nah kemudian orang-orang yang memang mau membeli kepala itu urusannya kepada orang yang sudah saya kasih itu. Lah uangnya, nah ini uangnya, lah uangnya itu menjadi haknya orang yang saya kasih tadi, yang dipasrai tadi, yang diberikan tadi. Cuma sebelum itu, sebelum saya kasih, iki mengkos ini nanti uangnya milik kamu. Arep kok sak dhewe ya oleh, arep disedekahke karo kancan-kancane sing melu do moteng-moteng ya kuwi luwih apik. Nah, sehingga akhirnya nggih mangke nganu kula tak bagek-bagek tunggali. Ning nek kula luwih akeh angsal mboten. Apa iku hakmu. Akhirnya semua enak, nyaman gitu. Seperti itu. Ya, jadi itu solusi ya, bagaimana solusi. kita mengelola kulit dan kepala, kaki gitu ya, biar agar tetap sesuai syariat, syariat. Tidak menghilangkan makna atau nama dari kurban itu sendiri. Gitu. Ya. Selanjutnya tentang arisan kurban itu sebenarnya boleh nggak? Jadi gini, arisan kurban itu kan bermula dari ta'awun untuk saling membantu masing-masing orang agar bisa berkorban. Artinya ketika itu dasarnya adalah ta'awun, maka menjadi sesuatu yang boleh. Cuma dalam prakteknya itu harus diperhatikan secara seksama agar jangan sampai kemudian arisan kurban itu menjadi sesuatu hal yang tidak benar. Semisal gini, arisan kurban pada tahun ini katakanlah iurannya itu kalau sapi katakanlah 3 juta ya, 3 juta. Kemudian yang ikut arisan orang 7. Nah ternyata harga sapi pada saat sekarang ini harganya adalah katakanlah 20 juta. Di tahun yang akan datang ternyata harganya 23. Nah ini akan menjadi persoalan kalau kemudian yang 1 juta sisa itu masuk kemana? Terus kemudian kalau yang nantinya harganya itu kok
lebih dari harta uang yang dikumpulkan 3 juta kali 7 21, ternyata harga sapi itu lebih tinggi. Nah, maka di awal itu harus sudah disepakati. Kalau seandainya nanti harga melambung, maka konsekuensinya bisa iuran tambahan atau bisa tetap 21 juta diberikan kepada orang yang keluar namanya, tapi dia menambahi sendiri. Ketika kurang 1 juta, maka yang dapat atau yang keluar namanya nambahi 1 juta. Dan ini untuk lebih selamatnya juga dari panitia itu statusnya wakil untuk membelikan hewan kurban. Karena iurannya adalah uang, maka orang yang dapat arisan itu juga baiknya dapat uang. Sehingga nantinya uang itu kemudian dipasrahkan pada panitia untuk dibelikan kurban. Karena kalau kemudian arisannya adalah arisan sapi, seperti itu, maka ini kan arisan itu kan kalau kita mau mengatakan kan hutang. Hutang bersama. Nah, padahal kalau hutang bersama itu orang hutang itu harus mengembalikan kalau sesuatu yang bisa ditimbang ya harus ditimbang. Kalau utang sapi ya balik ke sapi, kan seperti itu. Maka baiknya itu tetap uang, kemudian keluar berapa, katakan 21 juta, itu dipegang orang yang dapat, terus orang yang dapat itu mengasihkan uangnya pada panitia untuk dibelikan kambing. Itu yang lebih baik. Agar terselamatkan juga dari riba-riba yang mungkin nyerempet. Gitu. Ya, kita mau beribadah malah terjerat riba. Iya, jadi nggak jadi ibadah. Nah, selanjutnya di sekolah-sekolah itu juga ada sering bukan arisan ya, tapi iuran. Itu menurut hukum berkorban itu sudah dianggap itu bagian korban atau ya istilahnya hanya baru latihan itu kalau iuran itu. Jadi syarat korban itu kan harus satu, artinya dimiliki oleh satu orang. Uangnya satu orang, orangnya ini. Di sekolah itu praktek yang terjadi kan siswa-siswa disuruh iuran, kemudian uang yang terkumpul itu dibelikan kambing untuk korban. Nah, kalau model seperti ini kan tidak terpenuhi syarat untuk kepemilikan. Karena uangnya dari masyarakat. Kan nggak mungkin ini korbannya satu anak SD. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu kita anggap sebagai apa? Pengenalan atau tarbiyah, pendidikan untuk pengenalan hewan kurban. Kalau pengen sah, uang yang terkumpul itu kemudian bisa diatasnamakan, diberikan pada satu orang guru atau diberikan pada satu orang siswa, kemudian ini kurban Pak Guru atau kurban satu anak, tapi pahalanya untuk semua yang iuran, tidak apa-apa seperti itu. Tapi tetap ada pahala sedekah. Minimal. Artinya itu ditinjau dari sisi pendidikan itu adalah sesuatu hal yang baik. Gitu. Dan malah kita harusnya mendorong seperti itu. Cuma juga harus ditekankan bahwanya korban dengan praktek iuran itu adalah latihan. Karena jangan sampai kemudian siswa itu mempunyai pandangan, mempunyai pemikiran, aku wis kurban ning sekolahan. Padahal itu 50.000. Jadi harus ada itu adalah bagian dari pendidikan dan juga harus ada penjelasan yang konkret itu. Kalau anaknya nggak apa-apa, tapi orang tuanya, aku merasa berkorban karena wis iuran. Itu jangan sampai kemudian ketika ditanyakan, kan kadang-kadang di klik kita itu kan kurban itu satu-satu. Atau anakmu wis dikurbani urung? Wis ning sekolahan. Kok murah teman. Ya memang ada itu kaul ulama itu yang mengatakan gini, kalau kita itu tidak mampu berkorban yang memenuhi standarnya Rasulullah, satu kambing untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, ya minimal kita itu iraqatud dam, mengalirkan darah.
sebagai istilahnya ikut-ikut melu kurban. Nah, apa? Boleh kita di Idul Adha itu nyembelih ayam, nyembelih angsa gitu. Nah, itu kurbannya orang ranti duit. Gitu. Makanya saya kadang-kadang sering menekankan pada masyarakat itu, kalau seandainya belum mampu menyembelih kambing, sembelihlah ayam atau angsa atau entok gitu. Itu sebagai wujud kita memiliki atas hari Idul Adha. Jadi daripada membeli ayam yang utuh di pasar, gitu, mending kita nyembelih sendiri. Yang paling ringan nyeplok endok. Pak, nyembelih endok itu nggak ada rokok tunggal, nggak ada kan darah. Ya minimal Pak. Kalau itu ya ini apa? Yang pokoknya ada unsur dabhu nyembelih itu. Terkait menyembelih itu mengalirkan darah itu. Sekarang juga ada lagi marak ini tentang penyembelihan ayam yang sesuai syar'i itu. Apakah juga cukup mengalirkan darah sudah halal atau harus memenuhi syarat ada 3 urat yang harus putus itu? Jadi gini, ini memang sesuatu hal yang memang sangat krusial. Di tengah-tengah pemerintah khususnya Jawa Tengah ini terkait nanti wisata halal itu, sehingga ketika bahasanya ada wisata halal itu tidak bisa lepas dari makanan, terutama sekali tentang masalah daging, sehingga penyembelihan itu akan menjadi halal kalau memenuhi aturan-aturan syariat. Jadi hewan yang disembelih itu seringkali kan dari hewan yang berkaki 2 dan berkaki 4. Untuk khususnya hewan yang berkaki 2 sebenarnya hampir sama, cuma nantinya itu kan penentuan leher agar jangan sampai terlalu ke atas sehingga nanti yang dipotong bukan leher tapi telak gitu. Atau jangan sampai ke bawah yang hewan-hewan yang mungkin lehernya pendek. Kalau hewan yang berkaki 2 itu dalam masalah penyembelihan itu agar itu 1 jari dari telinga. 1 jari dari telinga. Jadi semisal kalau ini endasnya kepalanya di sini, kupingnya hewan atau yang kaki 2 itu kita ambil 1 jari lah seperti ini, kemudian kita menyembelihnya di sini. Ini sudah cukup. Nah, terus dalam penyembelihan itu hulkum marik wadajen itu harus terputus. Ini penyembelihan yang sempurna. Jadi 1 jalan urat makan, yang kedua jalan urat nafas, terus yang ketiga wadajen urat saraf 2 ini harus putus. Sehingga kalau ini tidak terputus maka tidak dikatakan sebagai penyembelihan yang sempurna. Sehingga di pasar-pasar itu kadang menjadi sesuatu yang miris sekali ketika penyembelihan itu tidak tepat sesuai dengan aturan. Kadang hanya yang seperti goresan atau yang seperti suditan itu yang cuma berapa 1 cm itu kayak dicutek lah bahasa gitu. Yang seperti itu kan kalau urat otot jalan makan jalan minumnya itu enggak putus kan enggak halal itu. Sehingga kadang-kadang karena pengen cepat tapi malah akhirnya jadinya haram. Jadi penyembelihan hewannya baik, penyembelihannya tidak benar. Ini sesuatu hal yang walaupun toh kita itu ketika penyembelihannya salah, diistighfari ping 1000 ya tidak kemudian menjadi halal. Artinya ditobati ya tidak halal karena tidak ada kafarahnya. Gitu. Nah, terus itu kalau yang ayam. Terus kemudian untuk yang kambing itu penyembelihan yang pas di area leher itu 4 jari dari kuping. Nah, jadi ndak kepala, terus kuping, ini 4 jari, kemudian disembelih ini sudah pas tengah-tengah di lehernya. Nah, nanti harus terputus 2 saraf dan 2 saluran makan dan udara itu harus putus. Kalau sapi 5 jari, jadi dari kuping ke tempat yang motong itu 5 jari, itu sudah pas itu. Nah, kemudian alat yang digunakan menyembelih itu harus alat yang tajam.
Ya. Jangan sampai kemudian kita menyembelih alatnya enggak tajam. Karena alat yang tajam itu akan memberikan kenyamanan dalam penyembelihan dan nanti juga aliran darah itu akan cepat Dan lancar. Ya. lancar Lancar. itu. Terus, nah ini kalau peso atau senjata yang digunakan itu terjatuh, maka tidak boleh ditunda-tunda dalam masalah pengambilannya. Jadi semisal orang memotong ayam, kan kadang di YouTube itu ada seorang yang menyembelih sapi ternyata kejengkang. Nah ini kalau kemudian lama dan hewan itu sudah istilahnya terpotong uratnya kemudian menjadi mati karena kelamaan dalam masalah penyembelihan karena terjatuh, maka ini menjadi bangkai. Gitu. Jadi haram itu. Iya. Jadi boleh kalau alatnya jatuh itu harus cepat, sekali jatuh langsung diambil. Sehingga dalam kode etik juru sembelih itu juleha, juru sembelih halal itu disarankan harus mempunyai senjata cadangan atau mempunyai peso cadangan untuk menyembelih itu. Jadi ketika terjatuh enggak langsung gagap-gagap, karena kalau gagap-gagap ini berarti dikatakan tidak fauron, tidak langsung. Jadi ketika jatuh langsung ambil, teruskan gitu. Gitu. Nah, kalau yang lebih baik kadang-kadang ada yang penyembelihan itu kan hati-hati. Semisal ketika nyembelih itu tes gitu untuk memastikan itu saraf otot itu sudah putus atau belum, ini jangan diangkat. Tapi cukup ditempelkan kemudian disisihkan seperti ini kemudian dilihat itu sudah putus atau belum. Nah kalau sudah putus maka selesai baru diangkat. Kalau belum putus tinggal melanjutkan. Ini. Nah ini yang lebih aman. Jangan sampai kemudian diangkat terus iki wis udah pohurung. Ternyata belum, kalau dikembalikan maka ini berarti ini tidak sah. Begitu pisau terangkat itu sudah memutus rangkaian penyembelihan. Itu. Jadi maka karena tujuan dari pemerintah adalah wisata destinasi halal, maka Gus Yassin waktu itu mempunyai ide, Pak Wakil Gubernur itu mengumpulkan teman-teman yang tergabung dalam Santri Gayeng Nusantara itu untuk kemudian ikut juru sembelih halal. Yang sebenarnya juru sembelih halal itu sudah terorganisasi dengan baik. Cuma hanya beberapa orang yang tahu. Itu. Maka kepingin didorong agar masyarakat itu peka, tahu, peduli dengan sembelihan-sembelihan mana yang belum memenuhi syarat dan mana yang sudah memenuhi syarat, sehingga mantap untuk mengkonsumsinya. Kalau kegiatan yang pernah Pak Kiai Hayat ikuti ini berapa lama pelatihan? Pertama itu 1 kali pertemuan pelatihan. Terus yang terakhir itu 4 hari itu kompetensi. Jadi memang benar-benar layak. Pelatihan itu teori ya, teori dan praktek. Teori dan praktek. Ini biasanya kan dalam masalah penyembelihan yang kita tekankan yang penting gugur kewajiban. Artinya gugur kewajiban terputusnya otot urat saraf selesai. Cuma dalam masalah kemarin itu dalam uji kompetensi juga dipaparkan tentang masalah bagaimana penyembelihan yang ihsan, penyembelihan yang baik, terus kemudian dari sisi kesehatannya bagaimana, sehingga ada istilah perikemanusiaan, terus kemudian dalam istilah penyembelihan itu harus ada perikehewanan. Jadi bagaimana hewan itu tidak stres, kemudian bagaimana hewan itu nyaman ketika disembelih, itu menjadi sesuatu yang penting untuk menghasilkan daging yang berkualitas. Tapi benar nggak katanya kalau nyembelih itu harus sesuai tarikan nafas yang disembelih biar tidak bau atau bau, itu benar nggak itu kalau menurut teori Juleha itu? Ya itu sebagian dari metode agar kemudian dagingnya tidak bau perengus katakan seperti itu. Cuma kalau dari sisi pemaparan pemateri kemarin itu ya sebenarnya satu alatnya setelah menyembelih harus dicuci dengan bersih. Jadi lebih melihat pada konteks kesehatan saja. Jadi
Ya masing-masing punya nopo nggih, punya pengalaman pribadi untuk bagaimana hewan itu kemudian istilah orang itu nek disembelih kurang perengus. Ya salah satunya seperti itu. Ya, ya, ya. Karena ketika pas nafas berhenti itu kan aliran darah tidak kemudian serta-merta langsung. Gitu ya, ya. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah banyak ini yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Hayat. Beliau ini termasuk peserta pelatihan juru sembelih halal yang pernah diselenggarakan oleh Basnas Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Santri Gayeng Nusantara. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir ini tentang daging kurban yang diawetkan ini. Ini Iya. bagaimana kalau kan momen Idul Adha itu ya paling tidak pas bulan Zulhijjah, tapi ini ketika diawetkan terus diberikan pas di luar bulan Zulhijjah itu apa bagi yang panitia itu bersalah nggak ketika membagikan daging kurban di luar? Karena kalau sohibul kurban kan sudah masrahke kepada panitia, sudah selesai di situ. Tapi ketika panitia juga kemudian menyerahkan mengawetkan kemudian diberikan di bulan lain setelah bulan Zulhijjah itu bagaimana? Ya, menurut Pak Kiai ini. Nah, jadi gini. Jadi kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib maka dibagikan mentah, kemudian harus selesai, artinya harus tidak ditunda-tunda. Nah, kalau kurban sunnah, nah itu boleh. Nah, artinya dibagikan mentah atau kemudian diolah menjadi istilahnya apa kornet, yaitu kemudian kurban wajib, kurban sunnah ini. Nah, kurban wajib itu terkait gini. Kurban wajib itu kurban nadar. Oh, kurban nadar. Jadi ada orang gini, seandainya anak saya lulus sekolah maka saya akan nadar untuk kurban. Makanya menjadi kurban wajib. Kurban wajib. Oh, gitu. Nah, kalau saya ingin kurban sunnah, ya itu berarti menjadi kurban sunnah. Yang dimana kurban sunnah itu cakupannya lebih luas. Itu maka untuk yang diolah menjadi kornet atau diolah menjadi daging beku itu harusnya itu kurban-kurban yang sunnah itu. Nah itu sehingga kemudian nanti bisa ditasarufkan lebih luas. Lebih luas dan jangkauannya mungkin lebih panjang. Lebih panjang. Iya, seperti itu. Ya, demikian tadi para pemirsa YouTube FKPI Channel telah kita simak bersama penjelasan dari beliau Bapak Kiai Hayat Darajat yang memaparkan bagaimana kita mengelola daging kurban di bulan Idul Adha ini. Semoga dengan pemaparan penjelasan yang telah beliau sampaikan ini bisa manfaat dan bisa menjadi acuan kita dalam mengelola hewan kurban yang akan kita laksanakan sebentar lagi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Pak Kiai Hayat yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.